Jadi, tahun 2022, gue kenal sama salah satu temennya temen gue. BTW, temen gue ini dari bank juga, yang mana gue dikenalin tuh sama si oknum ini. Kita sebut saja dia Walid. Di situ dia bawa istri dan anaknya 3 orang. Gue awalnya ngeliat dia agamis banget, meskipun pakaiannya ya branded lah, dan family man. Singkat cerita nih, 3 hari kemudian si Walid ini WA gue. Terus dia kayak ngajak ketemu ngopi, katanya mau kasih nasabah. Karena dulu gue ditarget buat nyari nasabah, ya udah dong gue iyain. Oke, ketemuan lah kita di salah satu mall Jaksel yang deket kantor gue. Awalnya si Walid ini nawarin buat jemput gue di kantor, tapi gue tolak. Akhirnya ketemulah di jam 5 sore. Gue tunggu tuh di center back, kok lama banget. Ada kayaknya 30-40 menit. Gue males dong, gue WA dia, gue izin balik duluan karena waktu itu udah sore dan macet banget Jakarta. Terus dia telepon gue dengan bilang, "Saya di pintu masuk nih, kamu keluar ya? Kita ngopi di luar aja, sekalian saya mau salat, di sini musolanya sempit." Oke lah, gue ikutin kemauan dia, karena saat itu menghargai, walaupun gue bete nunggu lama tadi. Pergilah dengan mobil dia, dan dibawa ke salah satu kafe deket mall itu. Kafenya sepi, cuman emang luas, ada ruangan indoor dan outdoor juga. Dia pilih outdoor karena katanya mau ngerokok. Setelah 15 menit nunggu dia salat, akhirnya obrolan pun dimulai. Awalnya dia kasih data nasabah, gue analisa luar sebentar. And ya sejauh itu masih oke. Gue belum tahu detailnya. BI checking, keaslian surat tanah, dan lain-lain. Terus kita ngobrol kerjaan selama 20 menitan. "Kamu pernah ngaji?" "Ya pernah, tapi pas kecil, kalau sama guru gitu. Kalau sekarang, ya jarang." "Oh ya? Guru siapa?" "Kalau ngaji itu harus tahu ilmunya loh, siapa yang bawa, jangan sembarangan." "Bener nggak itu dari Rasulullah?" "Nih kayak saya. Saya bener-bener dari Rasulullah, saya hafal urutannya. Karena sudah diijazahkan." Diem, hening. "Kamu pasti bingung kan?" "Ya nanti kita ngobrol lagi ya." "Udah malam, kita pulang aja." "Saya antar kamu ya." "Nggak usah Walid, saya balik sendiri aja, soalnya masih mau ke nasabah. Alibi biar nggak dianterin." "Nggak apa-apa saya anter. Nggak baik perempuan naik motor, lebih baik naik mobil." "Nggak usah Walid," sambil buru-buru pesen ojol. "Nah itu ojolnya datang duluan ya Walid. Besok saya yang anter ya." Pas udah sampai rumah, dia teleponin gue. WTF, nanya udah sampai belum. Dan ujungnya gue diemin soalnya risih dikejar aki-aki. Entah kenapa, tiba-tiba dia ngajakin survei si calon nasabah dia itu, yang pas gue cek BI checkingnya nggak bagus-bagus amat. Lokasinya di Bekasi. Oke lah, kesana. Dan sepanjang perjalanan dia tuh kayak ceramah ke gue dan entah kenapa gue dengerin aja. Anjir lah, kayak kesirep. Dan pas tiba di rumah calon nasabah ini, ternyata usahanya oke, and agunannya oke. Akhirnya gue cobalah ajukan ke atasan gue. Singkat cerita, di ACC lah pinjamannya. Sejak saat itu, si Walid ini makin gencar ngedeketin gue. Dan akhirnya gue sama Walid ini jadi sering komunikasi. Yang mana suatu ketika, gue inget banget, gue minta tolong sama dia karena ada hal urgent terkait kerjaan yang memang targetnya nggak manusiawi. Dan kalian harus tahu, bisa-bisanya si Walid ini bilang, "Oke, saya bantu, tapi saya minta hadiah dari kamu." "Oh, apa?" "Ya udah, nanti saya traktir deh Walid. Kalau uang saya sudah banyak." "Terus apa?" "Kiss saya." "Hening gak bisa Walid, maaf." "Ya udah nggak usah." "Ya udah, lupain aja. Nanti sore kita ketemu Bapak A, dia mau ajuin pinjaman." "Oke." Mungkin kalian berpikir gue ini ngeladenin. Iya, ngeladenin, tapi hanya untuk kerjaan. Nah, si Walid ini gunain kesempatan itu buat makin bikin gue seperti ketergantungan sama dia. Karena saat itu, gue bener-bener ditarget kantor yang nggak manusiawi. Dan sampailah di kejadian yang bener-bener bikin gue menyesal seumur hidup kenal sama manusia setengah iblis ini. Bulan Juli, pertengahan, kita ke Ancol jam 14.00 karena abis ketemu sama si calon nasabah. BTW, gue dulu di bidang marketing yang mana jam kerja fleksibel kalau memang lagi nggak ada rapat. Nggak terasa, pukul udah menunjukkan jam 17.30 yang mana gue udah mau balik ke rumah. Ternyata si Walid berhenti di pantai dengan alasan mau ngerokok. Demi apapun, gue udah kesel sama dia karena gue udah capek dari siang. Gue ikutin kemauan dia. Tiba-tiba banget dia bilang, "Mana hadiah untuk saya? Kan saya sudah kasih nasabah." "Oh ya, apa hadiahnya?" "Kalau seperti yang di chat pagi, saya gak mau."
Lebih baik yang tadi tidak saya proses. Sedikit aja. Emang Walid nggak takut dosa? Kan Walid ngerti agama. Anggap ini sebagai rasa hormat, bukan berzina. Dan jangan lupa sebelum melakukan, kita salawat dulu supaya berkahnya ada. Mohon maaf, sejak kapan ya ciuman antar dua lawan jenis yang berbeda? Tidak disebut berzina, malah dibilang rasa hormat serta harus bersyalawat. Karena obrolan semakin ngelantur, gue akhirnya putusin untuk mau pesen ojol sendiri. Terus tiba-tiba si Walid tarik tangan gue and bilang, "Ya udah, kalau kamu takut, kita nikah Nabi Adam aja." Hah? Apalagi coba nikah Nabi Adam. Udahlah, saya mau pulang aja, udah ngelantur. Nikah apaan begitu? Nikah aneh. Di mana-mana nikah itu butuh wali. Ayah saya masih hidup. Nggak perlu. Dulu aja Nabi Adam dan Siti Hawa menikah tanpa wali. Walinya ya Allah aja, yang disaksikan para malaikat. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang datang dari arah belakang. Dan Salim, iya, Salim coy. Sampai dibolak-balik tuh tangannya si Walid. Gue shock banget. Siapa itu dua orang? Gue kagak kenal. Ini kenalin, namanya Husain and Syarif, nama samaran. Dia jamaah saya, mereka mau jadi saksi kita nikah kok. Hening and menahan muntah di tempat. Saya juga ada emas kok sebagai mahar. Keluarin emas antam 1 gram BTW sebelum lanjut. Banyak yang tanya, bentuknya Walid kayak apa. Penampilan dia biasa kok, cuma pakaiannya branded. Nggak tahu asli apa KW. Anaknya 5. Usianya waktu 2022, beda 28 tahun sama gua. Berarti dia 60-an. Oh ya, punya jenggot tapi nggak setebal Walid yang di film itu. Bodinya gemuk, sudah dibayangkan? Semoga kalian tidak mendadak mual seperti saya yang mengingat kembali untuk dibagikan di threads ini. Di saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 20. Bener-bener udah mau pergi dan teriak. Tapi entah kenapa, mulut jadi tiba-tiba bisu. Apa dijampi-jampi ya? Soalnya mulut dia kayak komat kamit nggak jelas. Dengan kekuatan doa, saya baca ayat kursi dalam hati 3 kali. Alhamdulillah saya bisa teriak dan berucap, "Berhenti nggak Walid? Atau saya teriakin maling ya?" "Oke, baik, tapi kamu saya antar pulang." "Nggak usah, saya naik taksi." Sambil langsung kabur. Sepanjang situ susah sekali taksi, dengan penuh rasa cemas saya pergi. Kalian bayangkan, Ancol kalau malam sesepi apa. Itu bukan weekend, itu weekday. 10 menit saya jalan sambil sesekali menoleh ke belakang, takut dikejar. Akhirnya saya bisa pergi dari Walid dan jamaahnya. Jam 21.30 saya sampai rumah, trauma jelas. And yang utama saya mau muntah berkepanjangan. Sampai ibu saya bilang, "Kak, kenapa kok nangis and pucet? Kakak sakit?" "GPP, Ma, abis ketemu Dajjal." "Hush, nggak boleh bicara gitu. Mending mandi dan salat. Lagi haid, Ma." "Haid mulu perasaan." "Masih bagus haid mah, daripada enggak. Nanti heboh tetangga BTW. Berkali-kali luar biasa, Walid WA bolak-balik tanya di mana and sudah sampai belum. Part tergong ini. Assalamualaikum, diiringi ketukan pintu berulang. "Iya Pak, cari siapa ya?" "Saya Husen Bu, OB kantor. Ini mau serahin berkas buat Mbak Nadia." Sodorin map. "Mbak Nadia sudah sampai rumah kan ya Bu?" Mendadak mati. Selanjutnya yang bakal bikin kalian shock tentang gimana dia culasnya. Nggak hanya soal perempuan, riba, bahkan doktrin lainnya untuk mencuci otak orang-orang di sekitarnya, sampai semuanya nurut. Disclaimer, doi pemimpin pengajian di kota B, nggak mau sebut, pengikutnya lumayan banyak. Bahkan jaringannya sampai ada di Jawa Tengah dan Kalimantan. Maaf ya teman-teman Jawa Tengah dan Kalimantan, tidak ada menyudutkan daerahnya. Ini oke enum. Kalian tahu dong siapa yang datang tadi? Betul. Jamaahnya Walid yang tadi. Di otak cuma satu yang muncul. Kok doi bisa tahu rumah gue? Apakah diikutin? Bejir, niat banget coy. Makin gak bener feeling gue, jadi ketakutan. Dia teleponin gue, gak gue angkat. Pasti kalian mikir, kenapa gak diblokir sih kontaknya? Gak bisa. Sumpah gak bisa. Karena apa? Karena nasabah yang pinjamannya udah cair dia bilang, "Mbak, pembayaran tiap bulan dari Walid ya?" Uang saya di dia semua. Jadi nagihnya ke dia. "Mohon maaf Pak, gimana maksudnya?" "Kan pinjamannya atas nama Bapak, dan Bapak tanda tangan loh di kantor saya." "Iya, uangnya mau diputerin Walid. Nanti bunganya bisa buat bayar cicilan. Udah biasa kayak gitu." "Gak bisa Pak, kalau begitu itu sudah melanggar aturan. Kami kasih untuk usaha. Kalau gitu, Bapak lunasin sekarang juga." "Waduh, gak ada Mbak kalau sekarang. Udah tenang aja, aman sama Walid. Bukannya Mbak udah tahu ya. Kan Mbak saya kasih fee." "Hah? Fee? Apa?"
Saya nggak pernah terima bahkan minta. Singkat cerita, di telepon itu nasabah gue, kala itu, bilang kalau Walid ini minta fee dengan rincian. Orang bank 5%. Demi Allah gue nggak pernah minta tarif saat itu. Jasa konsultasi sama dia 5%. Dia beralibi punya channel orang bank yang banyak. 7% untuk nutupin hutang di bank sebelumnya. Dana talangan katanya. Nama gue udah jelek, nyaris dilecehin juga. Akhirnya terpaksa gue WA dia kalau si nasabah ini jatuh tempo, ya untuk minta dibayar tagihannya. Sampai bulan selanjutnya, Agustus, gue kembali kekurangan nasabah. Gue udah minta tolong usaha sendiri, masih nihil. Sedangkan setiap hari ditagih nama list calon nasabah, kalau enggak bakal dimaki-maki satu persatu di Zoom Meet, yang mana hampir ratusan orang. Situasi saat itu, mau gila. Setiap hari rasa neraka. Tampak luar happy, namun aslinya tersiksa. Setiap hari mau resign, tapi keluarga selalu bilang, jangan resign, ribuan orang mau ada di posisi kamu. Dan gue cuma bisa pendem ini. Besoknya si Walid ini kirim data calon nasabah yang mau ajukan dengan plafon besar. Itu pasti akan nutup target gue untuk bulan itu. Dan pas hari H tanda tangan perjanjian kredit, si Walid Ajeg ini telpon gue. Si Ibu S ini nggak usah lah pinjamannya cair. Loh, kenapa? Notaris sudah di kantor loh. Saya minta kiss dulu. Gak mau. Ya udah nggak usah lah. Yakin? Kamu akan dimaki-maki di Zoom pasti. Dan akan malu kamu nggak capai target. Kan kita nggak zina. Toh ada salawatnya. Ini part tersedih. Akhirnya karena situasi, gue iyakan. Jujur saya nangis dan sakit hati, seperti terjebak. Tapi tidak menikah Nabi Adam ya. Dan ya betul, nasabah itu datang dan pinjamannya cair. Bulan Juli 2022, Agustus 2023 akan terulang kejadian itu. Total ada 10 nasabah, 10 kali saya dicium aki-aki. Dan ternyata nggak cuman itu kelakuan Walid ini. Karena dia nggak berhasil menikahi saya, karena dia mau menyetubuhi saya, dia mulai rusak perlahan karier saya dari dalam. Iya, satu persatu nasabahnya tidak bayar. Pembayaran Walid mulai tersendat. Akhirnya saya dikenalkan dengan salah satu pendana talangan dengan bunga pengembalian 8%. Ini pun disarankan Walid. Walid bilang, pakai itu saja, nanti saya yang kembalikan. Kok ini proyek sedang macet? Tapi serem, bunganya besar. Kalau nggak bayar, saya yang dikejar. Insya Allah enggak. Dan ya, akhirnya gue dikenalkan dengan si pendana ini namanya Bapak R. Dan ternyata R ini jamaahnya Walid. Ya seperti yang kalian tahu, ternyata Walid dusta. Karena pembayaran yang dia janjikan untuk bayar Bapak R ini tidak bisa. Dan Bapak R tentu kejar gue. Karena menurutnya gue menandatangani perjanjian yang sah, yang mana pasal-pasalnya dibuat oleh Walid. Dan Bapak R mengancam melaporkan gue ke polisi. Si Dajjal ini menyarankan gue pinjam lagi ke pendana lain, yakni Bapak Hanif, jamaah Walid yang lain. And kembali tidak bisa bayar. Rasanya gue mau bunuh diri saat itu juga. Walid gimana ini? Kan ini uang nasabah pada di Walid. Kok nggak bayar? Belum lagi hutang sama funder. Tenang aja, saya juga pusing. Pasti selesai kok. Bismillah. Masalahnya kemarin aja saya yang diancam mau dibawa ke polisi sama Bapak R. Iya, dia butuh buat kakaknya. Yang Pak Hanif tenang aja. Dia itu anak murid saya yang paling taat. Air cuci kaki saya dia mau minum kok. Udah pasti nggak berani dia sama saya. Dua kondisi diperparah dengan gue terjerat lintah darat, yang satu dengan yang lain. Karena ancaman dari pihak Bapak Hanif, yang akan melaporkan gue ke polisi, dengan barang bukti surat perjanjian yang gue tanda tangan, itu pun gue tanda tangan dalam kondisi terpaksa. Jadi, setiap bulan gue selalu menutupi bobroknya nasabah-nasabah dari Walid and senior gue, selama hampir 1,5 tahun. Bisa kalian tebak apa yang Walid lakukan selanjutnya? Sampai akhirnya gue melakukan kesalahan fatal yang sampai membuat gue kehilangan pekerjaan. Semua orang mengira gue buat foya-foya, terjerat judi online, dan lain-lain. Semua orang menghina sejadi-jadinya gue. Bahkan saat mama dan nenek gue ke kantor menjelaskan kalau gue didiagnosa oleh psikiater terkena depresi berat akibat trauma parah, tentunya atasan gue bilang, kamu pura-pura gila. Lalu Walid kemana, Nat? Walid ngeblokir semua akses gue setelah dia berhasil menjerumuskan gue ke dalam lingkaran setan. Senior gue justru menagih uang lagi karena menurut dia gue nggak bayar. Padahal setiap per 2 minggu, gue dipaksa untuk membayar bunga 7-10%. Uang itu pun buat nutupin tagihan nasabah-nasabah dia. Kalian pasti mikir, kok ada bank di dalam bank? Iya, ada banget. Dan bahkan itu adalah hal lumrah yang dilakukan.
BTW, sampai sekarang pun gue masih berjuang dengan depresi and pelan-pelan menata kehidupan yang baru, meskipun tertatih. Cerita Walid sudah selesai ya, FYI, gue sudah tidak di Jakarta. Bahkan gue memutuskan benar-benar mau ngelupain segala kepahitan di Jakarta. Gue saat ini alhamdulillah sudah bekerja yang sesuai passion. Tentu gaji dan bonus tidak seperti di tempat sebelumnya, tapi gue menemukan ketenangan. Hati-hati dengan tipu muslihat manusia, serta bahayanya riba. Sekian. Terima kasih semuanya.